because people will just walk all over you. Don't be afraid to just walk away for a little bit. Don't be afraid to say, look, I'm sorry. You can't talk to me like this. I'm sorry. I'm not going to stand for this. It's not being arrogant or sombong. It's knowing that you deserve to be appreciated. Karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kan hari libur ya, mudah-mudahan juga semua berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan saya menemani tentu saja di acara Rumpi No Secret. Wah. Oke, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nunggu gongnya ya. Itu kita kan di situ lagi komunikasi jauh-jauhan nih ya. Oke, baiklah. Kita ke pojokan dulu. Ada berita hot apa yang mau kita bahas? Kemarin baru kita undang loh Dinar Candy sama Rido ya. Hari ini ada mereka kayaknya saling sindir dan saling unfollow di Instagram. Setelah putus untuk beberapa kalinya, rujuk untuk beberapa kalinya, kayaknya yang ini aku nggak tahu deh. Ini putus beneran atau bakalan ada kesempatan rujuk lagi. Tapi terakhir waktu datang ke Rumpi sih kayaknya gitu ya, udah diam-diaman kayak udah gitu. Apa postingannya yang terjadi baru-baru ini adalah postingnya Dinar Candy. Ini gara-gara ada netizen gitu ya bilang gini, setuju saya mendukung Dinar Candy meninggalkan laki-laki seperti Rido. Ayo Dinar, tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa dapat laki-laki yang lebih ganteng, mertua yang baik hati, kaya raya, lebih soleh dan lebih membebaskanmu bergaul bebas dan berpenampilan seksi seseksi-seksinya gitu. Terus dijawab sama Dinar gini, emang hal sukses itu mendapatkan laki-laki, apa-apa cinta-cinta. Halo ibu-ibu kerja bos buat ngasih makan keluarga. Jangan sia-siakan hidup Anda buat ngomentarin orang lain. Gak penting laki di hidupku. Ini gimana sih, aku gak ngerti tuh. Gak penting laki di hidup guanya. Maksudnya gimana sih? Mungkin dia lagi emosi, saking emosinya tata bahasanya agak bingung gitu maksud ngomongnya. Mungkin maksudnya dia ya udah sukses itu ukurannya nggak harus selalu ketemu laki-laki gitu ya. Sukses itu ukuran setiap orang beda-beda. Mungkin gitu kali maksudnya. Yang berikutnya ini ada juga yang menarik ya. Rido tuh tiba-tiba juga dia bikin Q&A Rido. Terus bikin Q&A, beri saya pertanyaan, dia bilang gitu. Terus ada gini ke fansnya Rido bilang gini, Kak Rido cari uang 20 miliar untuk kakak Dinar. Kakak Dinar tantang Rido, sanggup gak kalau Dinar mau nikah? Ini juga gak jelas ini maksud kalimatnya apa sih gitu ya. Oke, tapi mungkin intinya carilah 20 miliar gitu buat Dinar gitu kan ya. Terus terus si Rido bilang gini, 20 miliar kecil saya kasih. Habis itu saya pergi, nikah sama yang lain yang terima saya apa adanya katanya. Dijawab sama Dinar tuh yang bawa Dinar ya. Hei Rido, nikah sama cewek lain aja bro. Aku udah ikhlas, banyak cewek cantik do rasanya kata gitu. Ini pertengkarannya ya dari dulu putus nyambung itu persoalannya sama. Dinar maunya apa, Rido maunya apa gitu ya. Jadi kalau menikah itu kalau menurut aku kalau mau nikah tuh jangan berharap untuk nanti pas nikah pasanganku berubah sesuai dengan angan-angan. Karena itu artinya kamu tuh bukan cinta calon pasanganmu, tapi kamu lebih mencintai angan-anganmu. Mendingan cari aja cewek yang memang sesuai dengan angan-angan daripada ada cewek yang udah jauh beda, disama-samain sama angan-angan, nanti kecewa. Iya gak sih? Oke. Komentar netizen coba kita buka. Komentar netizen bunyinya gini. Kenapa sih ngagetin ya, oke? Meski nanya bukan orangnya langsung, toh dia jawab gitu juga benar, tapi kenapa malah ceweknya yang ngamuk? Ngamuk tuh terusnya gimana sih? Harusnya sih biasa aja toh, bukan dia yang nanya, bukan dia juga yang minta 20M. Bukan uang sedikit 1M pun udah bisa dapat spek bidadari. Ini menyinggung seluruh perempuan kayaknya ya. Hello. 1 miliar udah dapat spek bidadari, maksudnya apa sih?
dikur pakai duit. Lanjut berikutnya. Dinar, lu harus dirukiah deh, jangan-jangan didukunin sama dia. Tolong Mbah lihat, ditanya ke Mbah Mijan. Yang berikutnya ada lagi, nggak drama, nggak makan ya. Aja banyak yang curiga, jangan-jangan ini settingan. Soalnya mereka putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Kayaknya sih kalau menurut yang aku lihat sih, kayaknya mereka nggak settingan ya. Kayaknya mereka tuh emang benar gitu. Karena kalau kita undang tuh, kadang pegang-pegangan di sini, kadang dari ruang make up juga udah ambek-ambekan gitu. Jadi coba kita lihat terakhir kita undang kemarin itu apa, gesture-gesturnya seperti apa, coba kita lihat yang berikut ini. Nah, kamu kan bilang maunya dijadiin princess, dikasih uang bulanan dan capek kalau nanti pas udah nikah masih tetap kerja keras banget. Aku bakal sanggupin, tapi kemungkinan akan seadanya dan semampu aku, nggak semewah saat kamu belum menikah. Kamu mau nggak? Mewakili kamu nggak Rido? Kalau seadanya sih nggak mewakili ya. Tapi, aku tuh bukan nggak mau berusaha. Cuman itu yang aku jangan balikin. berlebihan aja gitu ya. Iya, kalau seandainya emang dikasih Tuhan, ya udah, ayo mau di mana, mau pesta di atas awan juga hayo gitu maksudnya. Ya udah beda visi misi lah ya. Oke, kalau yang berikut ini ya. Kemarin di pertengahan bulan Mei gitu ya ada updatean tiba-tiba Wanda Hamidah itu disomasi begitu ya, dan Wanda Hamidah pun bercerita tentang bagaimana dia sudah berarti sampai hari ini sudah 3 minggu ya belum bertemu dengan putranya, putra bungsunya. Ada apa sih sebetulnya? Apa yang terjadi? Kita lihat dulu profil Wanda Hamidah berikut ini. Wanda Hamidah, model, aktris sekaligus politisi berusia 44 tahun ini pada 17 Mei 2022 dilaporkan atas dugaan memasuki pekarangan rumah tanpa izin, perusakan pekarangan dan perbuatan melawan hukum oleh mantan suaminya Daniel Patrick Hadisholt dari pernikahannya yang kedua pada 2015. Wanda mengklarifikasi melalui unggahan di Instagram pada 18 Mei kemarin bahwa ia merasa lelah, rindu bahkan frustasi setelah 2 hari syuting di puncak dan ingin bertemu anak yang belum dipulangkan ayahnya sejak 3 minggu yang lalu. Perempuan yang memiliki 4 orang anak ini kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi, mengajukan mediasi dan ingin bertemu sang anak. Namun Daniel menolak lantaran trauma dengan sikap Wanda kemarin. Seperti apa kelanjutan kasus mediasi Wanda dan mantan suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah di private room bersama Wanda Hamidah ya. Wanda masih berkaca-kaca, tadi lihat. Ini postingan kamu banyak sekali postingnya, terutama pada saat kejadian, dan kamu yang tadinya kamu mungkin berharap bisa ketemu anak kamu, habis kerja nggak bisa, di sekolah pun dia tidak datang ke sekolah. Nggak sekolah. Harusnya tanding basket nggak bisa gitu ya. Terus kamu posting beberapa juga, thinking of you Kai, semoga Kai bahagia biar ibu yang sedih. Semoga Akai nggak kangen ibu, biar ibu yang kangen Akai. Semoga Akai nggak nangis, biar ibu yang nangis. Semoga Akai mimpi indah setiap malam, biar ibu yang bermimpi buruk. Every time I think of you Akai, dada ibu sesak. I can't breathe, my heart stop pounding. Ini sedih banget. Aku bacanya ikut merasakan ya. Every mother will do. Semua ibu pasti merasakan. Nah, ini sudah 3 minggu kamu nggak ada komunikasi sama Kai? Sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali. Terus kalian bicara apa? Saya mencoba untuk nggak memperlihatkan kesedihan. Jadi ya kalau komunikasi kan juga kayak lagi apa kabar, itu aja sih. Dia nggak bertanya apa-apa? Nggak bertanya apa-apa karena dia kan dalam pengawasan. Oh gitu. Ayahnya pasti ya gitu, dan kalau telepon kan juga pasti dalam pengawasan ayahnya gitu, jadi ayahnya selalu ada di sampingnya, jadi saya nggak mau bikin dia merasa tertekan ya gitu, karena harus menjaga perasaan ayahnya, harus menjaga perasaan ibunya gitu. Jadi kalau ngomong yang happy aja, kayak lagi apa, selamat malam, selamat pagi gitu, jangan lupa belajar. Apa yang paling berat lagi yang kamu
hadapi, yang kamu alami selain bahwa kamu belum bisa ketemu anak kamu dalam waktu yang lama gitu? Apa yang berat, berkecamuk sekarang dengan adanya kamu kasus dilaporkan, nggak bisa ketemu anak? Oh, itu sih nggak, it's nothing. It's nothing. It's nothing for me gitu. Aku rasa semua ibu akan melakukan hal yang sama ya. Coba aku tanya Penny deh. If you're in my position, Penny ada di posisi aku, pada saat anak yang harusnya kembali malam itu, terus kita habis kerja lelah dan puncak hari Minggu macetnya luar biasa 4 jam. Saya hanya minta ditunggu 3 menit minta ditunggu. Karena rumah saya nggak ada pembantu ya, nggak bisa ya hire as a single parent, hire pembantu 2 ya, Fan. Gitu. Dan nggak mau ditunggu. Kan saya bilang saya kerja loh, bukan main-main. Saya bukan yang nge-mall, pergi have fun sama teman-teman. Saya kerja, dan kerjaan ini untuk nafkah anak-anak yang termaksud anak kamu juga. Itu Kak, kok bisa nggak mau nunggu hitungan menit saja? Itu loh Fan yang Bikin kamu I think it's ya mungkin emosi. ya ego ya. Mungkin dia ego, aku ego. It's all about ego. Nggak ketemu. Dia nggak mau nunggu dan saya nggak mau bersabar. Mungkin esok harinya ya, gitu, karena rasa kerinduan. Ya rindu, frustasi, marah, capek, semua bercampur baur pada saat itu. Tapi ya of course I learn ya. Kita punya ego dua-duanya. Kalau sayang nggak usah dipertanyakan ya, sayangnya ibu sama sayangnya bapak, it's dua-duanya sama-sama sayang gitu. Jadi dua-duanya mungkin sama-sama ingin lebih banyak waktu bersama Malakai. It's a good thing ya, it's a good thing actually ya. Kalau Penny lihat saya sekarang ini cuma bisa, I don't have any more ego. Ya, saya belajar 3 minggu ini untuk sangat meredam dan benar-benar surrender ya, benar-benar menyerahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita bicara apa namanya ya ego, udah selesai deh ego gitu. Yang penting saya berkumpul lagi sama Malakai, itu aja yang paling penting. Jadi yang paling berat nggak ada lagi, Fan. Yang paling berat udah dipisahin dari anak, udah yang paling berat. Nggak ada yang lebih berat dari itu. Berat juga nggak membayangkan bahwa anak kemudian banyak berpikir macam-macam atau berprasangka karena kan Makanya nggak ketemu saya gitu. hanya ingin anak saya nyaman dengan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, kesepakatan, mediasi. Karena ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan kekerasan ya, keras sama keras nggak bisa, karena it's about anak. Gitu. Karena Jadi tidak ada yang menguntungkan buat anak. nggak ada. Nggak ada. Ibunya bersikeras, anak nggak untung, bapaknya bersikeras, anaknya nggak untung juga. Kalau jadi ayahnya sih masa ngerasa anaknya bahagia tanpa ibunya, kan nggak mungkin juga ya, Fan, gitu ya. Kalau kita, apalagi Malakai sehari-harinya, Fanny lihatlah, we've been friends in Instagram for how many years? Ya, Dari lama. pagi anak Malakai dari antar sekolah, dari jemput sekolah, dari basket, dari ngaji, dari dia makan siang sampai tidur aja bisa gue foto mau tidur malam. Ya kan kayak ya nggak mungkin juga dia nggak kangen sama ibunya. Jadi ini yang paling berat. Tapi semoga ada hikmahnya. Tapi kejadian kamu mengakui bahwa memang ada ego, Of course. karena sama-sama Ya, merasa benar gitu. Kok nggak mau nunggu Merasa, 3 menit? iya. Kenapa harus nunggu gitu? Terus Ya. akhirnya memicu emosi, ada sesuatu yang kamu lakukan. ya. Ada penyesalan di situ. Saya rasa semua ibu akan melakukan hal yang sama. Nggak tahu deh kalau Fanny gimana. Tergantung you ya. do? Pada saat kamu kan What you do? emosi-emosi gitu, tapi apa yang memicu kamu sampai semarah Ya, itu? masa aku datang bukan dikembaliin, diem aja di dalam, ngumpet, mengintip-ngintip dari jendela, videoin, you know what I mean gitu. That's not normal gitu, maksud aku. Oke, kamu udah nggak mau balikin, kamu bawa lagi anaknya pulang. Sekarang saya jemput, kok nggak dikasih?
gitu loh, Fan. As simple as that gitu. Kok saya nggak dibukain pintu, kok Malakai nggak diantar ke saya gitu. Ngerti nggak, Fan? Iya, iya. Fan, you know what I mean? Kan memang udah. Jadi kamu melihat ada yang videoin gitu, itu kamu merasa terprovokasi. Kok ya namanya orang datang knock 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 gitu, dari knock 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 sampai dor 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 gitu. Kok nggak dibukain gitu tuh? I'm going to pick up my son. Nggak telepon? Nggak diangkat. Memang sepertinya udah ada niatan memang untuk tidak memberikan gitu. Jadi telepon nggak diangkat. Bahkan alamat itu pun sebetulnya bukan saya nggak diberikan juga sebetulnya. Saya tahu dari pihak lain gitu. Ada banyak kekhawatiran pada saat itu? Ya kekhawatiran, ya sekangen itu seorang ibu ke anaknya gitu. Jadi toh anak itu kan tadinya memang udah dikembalikan karena nggak mau nunggu dibawa lagi. Tapi maksud saya, kok saya jemput kenapa nggak langsung dikembalikan? Itu yang aku juga nggak habis pikir kan. I'm knocking loh. Saya nggak langsung merusak loh, Fan. I'm knocking, saya klakson, gedor-gedor, teriak-teriak, kai. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kok makin kenapa? Aku tahu di dalam ada orang karena kan ngintip-ngintip. Kenapa cuma ngintip-ngintip nggak keluar dan nggak mengembalikan? Itu pada sih. saat itu berkecamuk di situ. Iya, jadi makin marah ya gimana ya, Fan? Coba put your Ada banyak shoes in my shoes. capek kerja gitu ya. Tapi Itu aja sih sebetulnya, as simple as that gitu ya, sesimpel itu. kita kan taunya kamu berpisah itu, kita nggak pernah dengar ada keributan gitu ya. Enggak. Kayak kita ngerasa bahwa kalian bisa sebagai orang dewasa Iya, menyelesaikan iya. banyak hal dalam Iya, hal iya. komunikasi. Jadi ketika kejadian ini terjadi kita juga bingung. Oh ternyata ada sesuatu. Ada, cuma kan aku orangnya bukan, ya tahu sendiri kan, bukan semua dibeberkan ke media. Ini pun nggak akan saya beberkan karena saya harus menanggapi laporan. Kan yang duluan kan beliau ya, gitu. Tapi kamu sudah Kan tapi saya punya kewajiban meluruskan supaya nggak salah persepsi, itu aja. dari pihak sana juga sudah memaparkan kronologinya gitu ya. Ya kronologinya ya udah itu, kenapa itu terjadi aku udah jelaskan. Ya, kamu juga sudah I want to menjelaskan. pick up my son. Iya. Dan karena kalian tidak secara, ya udah, maksudnya kalau kamu udah kembalikan, kamu bawa lagi, sekarang saya jemput. Ini pernah terjadi nggak sih sebelumnya seperti ini? Pernah terjadi hal yang sama. Ya itu loh maksud saya gitu, ketika jemput anak kok mudah gitu ya, maksudnya oke, aku jemput Malakai hari oke ya, oke, just pick him up gitu, oke jemput aja. Tapi kalau mengembalikan itu susah. Aku mencoba memahami bahwa kita berdua sayang luar biasa sama Malakai gitu, jadi you always want more time kan. Mungkin bapaknya juga gitu, aduh nggak cukup nih 2 hari 3 hari. Tapi sebetulnya kan karena kalau Fanny lihat besok paginya tuh aku udah janji sama mama papaku mau ajak Malakai ke Jakarta International Stadium. Kamu lihat deh, mama papaku nggak tahu aku matanya bengkak segini. Kalau aku pakai kacamata hitam ada kejadian tuh aku nggak ngomong apa-apa. Baru Aku setelah dilaporkan iya, itu. mungkin kalau aku nggak ada janji sama mama papaku, papanya Malakai mau have more time, Kamu akan kasih aku izin. akan kasih juga. Toh biasanya juga kalau aku pergi juga aku suka kasih lebih banyak waktu. Malakai juga banyak waktu. Maksudnya waktu itu pernah dibawa liburan bapaknya ke Bali Nggak dengan masalah. keluarga barunya Jadi kalau juga nggak kalau masalah. ada yang bilang kamu juga kalau ngasih waktu ketemu suka-suka kamu gitu. Oh ya, karena saya yang bekerja. Jadi disesuaikan dengan waktu. Iya dong, maksudnya kalau saya nggak sibuk atau saya sibuk, sebetulnya kemarin itu sebetulnya kan saya baru pulang stripping. Saya stripping sinetron gimana sebetulnya kalau itu malam itu dikembalikan kepada saya karena hari besoknya tuh saya libur, jadi libur itu kan berharga banget buat orang yang syuting stripping ya. Sebetulnya kalau itu hari itu Malakai spend time sama saya on Monday, saya juga libur. Selasanya bisa diambil lagi nggak apa-apa. Itu udah gitu sempat loh. kamu komunikasikan? Enggak, ya itu miskomunikasi. Tapi kan karena saya mengambil konklusi nggak mungkin juga karena papanya bukan suka males ya, rumahnya jauh sekali kan. Sementara Malakai sekolahnya dekat rumah saya. Jadi mana nggak mungkin karena biasanya aduh kejauhan nanti gitu deh gitu. Jadi nggak mungkin dia dari
Pondok Labu atau Cinere, jemput Malakai, make that kind of effort. Jadi dari kejadian ini kamu belajar apa? Belajar sabar. Belajar sabar, belajar menekan ego. Ya dua-duanya ya. Sama? Ya bapaknya juga ego juga kan, ya kan. Ya itu resiko menikahi laki-laki yang jauh lebih muda, Pak. Jadi mungkin egonya sama-sama besar. Saya juga merasa sebagai perempuan, orang tua tunggal cukup lama, saya merasa part saya juga secara financially, mentally, physically, saya yang memenuhi semuanya, mencukupi semua buat anak-anak. Termasuk gitu. Malakai? Termasuk Malakai. Jadi, tapi saya mungkin itu yang bikin ego saya besar, sehingga, papanya juga perlu interaksi dengan anaknya juga. Ya, saya banyak introspeksi diri kok. Papanya? Untuk Malakai? Setelah yang berikut ini kita bahas. Tuhan mata tahu di rumpi.